Langit sore Bandara Soekarno-Hatta tampak bersahabat saat Megawati Hangestri Pertiwi menapakkan kakinya kembali di tanah air. Senyumnya tersungging, menutupi lelah setelah satu musim penuh berjuang di Korea bersama Red Sparks. Banyak yang menanti, mulai dari keluarganya, para fans setia, hingga harapan-harapan baru yang perlahan tumbuh di hatinya. Begitu keluar dari pintu kedatangan, suara sorak-sorai kecil terdengar dari sekelompok pendukung. Mega melambaikan tangan sambil tersenyum hangat, merasa seperti pulang ke pelukan sendiri. Bukan hanya sekadar pulang, ia tahu perjalanan barunya di Indonesia akan membawa cerita yang tak kalah besar dari petualangannya di negeri asing. Di dalam mobil yang membawanya pulang, Mega memandangi jendela, membiarkan pikirannya mengembara. Ada rasa rindu, ada rasa lega, namun juga ada secercah pertanyaan. Setelah semua ini, kemana langkahnya selanjutnya? Beberapa hari setelah kepulangannya, saat Mega baru saja menikmati makan malam sederhana di rumah, ponselnya bergetar. Sebuah nomor tak dikenal muncul di layar. Dengan sedikit penasaran, ia mengangkatnya. Suara di seberang terdengar ramah tapi tegas, menawarkan sesuatu yang langsung membuat jantung Mega berdetak lebih cepat. Selamat malam, Mega. Kami dari klub baru Proliga. Kami tertarik merekrutmu untuk musim depan, kata suara itu. Tawaran itu datang begitu cepat, bahkan sebelum Mega sempat menyusun rencana tentang masa depannya. Sesaat ia terdiam, menimbang di dalam hati, sebelum akhirnya menjawab dengan kalimat yang penuh gairah, saya tertarik mendengarnya lebih lanjut. Malam itu, Mega duduk di beranda rumah, ditemani angin sepau-sepau. Ia merasa dunia sekali lagi membukakan pintu lebar untuknya. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu, perjalanan ini akan lebih indah jika ditemani sosok yang istimewa di dalam pikirannya. Dalam kesunyian malam, Mega tak bisa menahan pikirannya berkelana pada satu nama, Yola Yuliana. Seorang rekan seprofesi yang sudah lama ia kagumi, bukan hanya karena bakatnya, tapi juga semangat dan kehangatan yang dibawanya ke dalam tim manapun ia bergabung. Membayangkan berada satu lapangan dengan Yola membuat semangat Mega membara. Ia ingat saat-saat mereka bertemu di beberapa pertandingan nasional, bagaimana Yola selalu tersenyum di bawah tekanan, bagaimana semangatnya menular ke seluruh tim. Mega tahu, jika ada satu orang yang bisa membuat petualangan barunya di Proliga lebih berwarna, itu adalah Yola. Dengan pikiran penuh harapan, Mega menggenggam ponselnya. Ada satu hal yang perlu ia lakukan sebelum membuat keputusan besar, menyatukan kekuatan dengan orang yang sejak lama menginspirasi dirinya. Malam itu juga, Mega memberanikan diri menghubungi Yola. Dengan jantung berdebar, ia mengetik pesan sederhana namun penuh makna. Yola, aku punya ide gila. Mau dengar? Tak lama, balasan datang dengan nada penasaran dan ceria. Tentu, Mega. Apa tuh? Mereka kemudian berbicara berjam-jam, bertukar cerita, tawa, dan rencana. Mega menceritakan tawaran klub Proliga itu dan mengusulkan ide luar biasa. Bergabung bersama dalam satu tim, membentuk kekuatan baru yang bisa mengguncang kompetisi. Yola, yang juga tengah mencari tantangan baru, mulai terbakar semangatnya. Pada akhir percakapan, kesepakatan diam-diam lahir di antara mereka. Tanpa banyak orang tahu, Mega dan Yola kini mengemban sebuah misi rahasia, mengukir sejarah bersama dalam lembaran baru karir mereka. Tak butuh waktu lama, berita baik datang. Klub yang menawarkan Mega bergabung ternyata juga tertarik membawa Yola masuk dalam skuad mereka. Sebuah klub baru dengan ambisi besar, yang ingin membangun kekuatan dari pondasi terbaik, kerjasama dan semangat muda. Kontrak yang ditawarkan menggiurkan, tapi bagi Mega dan Yola, yang lebih penting adalah kesempatan membangun sesuatu dari nol, sesuatu yang bisa mereka sebut rumah. Mereka bertemu dengan manajemen klub, berdiskusi panjang, dan semakin yakin bahwa inilah tempat di mana mimpi-mimpi besar mereka bisa terwujud. Sambil tersenyum lebar, Mega menatap Yola di seberang meja. Dalam hatinya ia berbisik, ini baru permulaan. Kita akan membuat sejarah bersama. Dan di dalam ruangan itu, dua semangat besar mulai menyalakan api yang akan membakar semangat Proliga musim ini. Di sebuah kafe kecil di sudut kota Jakarta, Mega dan Yola akhirnya bertemu. Tanpa banyak basa-basi, pelukan hangat langsung menyambut keduanya, seolah mereka sudah lama menjadi rekan seperjuangan. Di meja kayu yang sederhana, dua mimpi besar perlahan dibuka satu persatu, mengalir dalam obrolan panjang yang penuh semangat. Mega berbicara tentang visinya, membentuk tim bukan sekadar untuk menang, tapi juga untuk membawa semangat baru bagi voli Indonesia. Yola, dengan mata berbinar, menambahkan ide-ide kreatif tentang bagaimana membangun chemistry yang kuat, bahkan di luar lapangan.
Mereka bukan hanya membicarakan teknik dan strategi, tapi juga mimpi untuk menjadi inspirasi bagi generasi muda. Di akhir pertemuan, mereka saling mengunci janji lewat genggaman tangan. Ini bukan sekadar proyek singkat. Ini adalah awal dari sesuatu yang bisa mengubah banyak hal. Dunia voli Indonesia mungkin belum tahu apa yang akan datang, tapi Mega dan Yola tahu, sesuatu yang besar sedang lahir. Hari pertama latihan tiba, membawa antusiasme yang tak terbendung. Di dalam gedung latihan yang masih berbau cat baru, Mega dan Yola berdiri berdampingan, seragam latihan mereka berkilau di terpa cahaya matahari pagi. Tawa kecil mewarnai pemanasan, namun ketika bola pertama dilempar, keseriusan langsung terpancar dari sorot mata mereka. Latihan berlangsung intens, namun terasa ringan. Setiap gerakan Mega disambut respons alami dari Yola, seolah mereka sudah bertahun-tahun bermain bersama. Spike, blok, servis, semua mengalir begitu saja, mengundang decak kagum dari pelatih dan rekan setim lain yang menyaksikan. Saat sesi selesai, pelatih menepuk pundak mereka sambil tersenyum lebar. Ini baru awal, katanya. Mega dan Yola hanya saling menatap dan tertawa. Di balik tawa itu, mereka tahu, sesuatu yang istimewa telah terjalin di antara mereka. Tak butuh waktu lama, berita bersatunya Mega dan Yola meledak di media nasional. Headline berita olahraga dipenuhi foto mereka berdua, lengkap dengan berbagai prediksi dan analisis tentang bagaimana kehadiran mereka akan mengubah peta persaingan Proliga. Dunia voli gempar, ini bukan sekadar transfer biasa, ini adalah fenomena. Media sosial ikut hiruk-pikuk. Tagar Mega Yola trending merajai berbagai platform, dengan fans mengungkapkan antusiasme dan rasa tidak sabar menunggu debut mereka. Video latihan mereka yang bocor ke internet memperlihatkan chemistry luar biasa, membuat publik semakin yakin bahwa sesuatu yang besar sedang disiapkan. Di balik sorotan itu, Mega dan Yola tetap fokus. Mereka tahu perhatian besar berarti tekanan besar, tapi bagi mereka, tekanan itu justru bahan bakar. Mereka tidak ingin sekadar jadi berita hangat, mereka ingin membuktikan bahwa semua ini bukan kebetulan. Suatu sore setelah latihan, Mega dan Yola duduk di tribun kosong, membiarkan keheningan mengalir di antara mereka. Percakapan tanpa rencana membawa mereka kembali mengenang kegagalan-kegagalan yang pernah mereka alami. Kekalahan di final, cedera yang hampir menghancurkan karir, keputusan sulit yang membuat mereka mempertanyakan diri sendiri. Mega mengingat betul rasa kecewa saat gagal membawa timnya di Korea ke babak final. Yola pun membagikan luka lamanya ketika ditinggalkan oleh klub yang pernah ia bela sepenuh hati. Malam itu, mereka tidak berusaha menghapus luka-luka itu, melainkan menerima dan memahami betapa berharganya perjalanan tersebut. Kita di sini bukan karena kita sempurna, kata Yola sambil tersenyum lirih. Mega mengangguk, matanya berkaca-kaca. Tapi karena kita bertahan. Dan dengan itu, semangat mereka semakin menguat, bukan untuk melupakan masa lalu, tapi untuk membayar lunas dengan kemenangan. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Turnamen persahabatan antar klub menjadi ajang pemanasan sebelum Proliga resmi dimulai. Mega dan Yola berdiri di lapangan, seragam baru mereka berkilau di bawah sorotan lampu. Tepuk tangan dan sorak-sorai mengisi seluruh arena, atmosfer terasa hidup. Sejak peluit pertama dibunyikan, mereka bermain dengan penuh percaya diri. Spike keras Mega disambut set sempurna dari Yola, dan kombinasi itu membuat lawan kelabakan. Setiap poin yang diraih terasa seperti pesan kepada dunia. Mereka siap, dan mereka berbahaya. Meski belum sempurna, chemistry mereka sudah cukup untuk membawa klub memenangkan pertandingan pembuka. Saat peluit panjang berbunyi menandakan kemenangan, Mega dan Yola saling berpelukan di tengah lapangan. Ini baru langkah pertama, tapi langkah yang penuh janji akan masa depan yang gemilang. Seusai turnamen pemanasan, sambutan dari fans benar-benar luar biasa. Ribuan pesan membanjiri media sosial mereka, penuh dukungan, ucapan selamat, dan harapan. Beberapa fans bahkan membuat mural bergambar Mega dan Yola, bertuliskan, 2 bintang, 1 langit. Mega merasa hatinya menghangat tiap kali membaca komentar penuh cinta dari orang-orang yang bahkan belum pernah ia temui langsung. Yola pun sering tersenyum sendiri melihat kreativitas fans yang membuat video editan permainan mereka berdua. Energi positif itu seolah menjadi suntikan kekuatan baru yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Dalam sesi latihan, Mega dan Yola sering bercanda soal utang kepada fans. Kita harus bayar dengan prestasi, kata Mega sambil tertawa kecil. Yola mengangguk mantap, dan di hati mereka berdua, sebuah tekad tumbuh semakin kuat, tidak mengecewakan orang-orang yang sudah percaya. Namun perjalanan tidak selalu mulus. Pada salah satu laga lanjutan turnamen persahabatan,
mereka harus menelan kekalahan mengejutkan. Lawan yang mereka anggap bisa diatasi dengan mudah justru tampil tanpa ampun, membuat Mega dan Yola terpaksa menunduk di akhir pertandingan. Rasa kecewa menggantung di ruang ganti. Tak ada suara, hanya napas berat dan pandangan kosong. Mega merasa bersalah, sementara Yola menggenggam handuk erat di tangannya, menahan amarah terhadap dirinya sendiri. Kekalahan ini terasa lebih pedih karena harapan yang begitu tinggi. Pelatih mendekati mereka tanpa banyak kata. Kalian harus belajar, hari ini pelajaran besar. Bangkit, bukan menyesal, katanya tegas. Kalimat itu menampar kesadaran Mega dan Yola, ini bukan tentang hari ini, tapi tentang perjalanan panjang yang harus mereka tempuh bersama. Keesokan harinya, Mega dan Yola datang lebih pagi ke lapangan latihan. Tanpa disuruh, mereka mengevaluasi permainan mereka, memperbaiki komunikasi, dan memperhalus strategi. Setiap passing, setiap serangan, mereka lakukan dengan lebih fokus dan pengertian baru. Latihan itu berat, lebih berat dari biasanya. Namun di balik keringat dan kelelahan, Mega mulai merasakan sesuatu yang istimewa. Semangat dalam diri Yola tak pernah padam, malah menyala lebih terang setelah kegagalan. Itu menular, membakar kembali semangat dalam dadanya sendiri. Saat sesi berakhir, mereka bertukar tos yang keras. Kalau mau jadi juara, kita harus jatuh berkali-kali, tapi bangkit lebih banyak lagi, ujar Yola sambil tersenyum. Mega hanya tertawa kecil, tapi dalam hatinya, ia tahu, mereka kini lebih siap dari sebelumnya. Dalam salah satu pertandingan berikutnya, mereka bertemu tim lawas yang dipimpin oleh mantan rival Yola, seorang setter berbakat bernama Cinta Ayu. Tatapan tajam di lapangan mengisyaratkan bahwa pertandingan ini bukan sekadar soal angka, tapi juga harga diri. Cinta dan timnya bermain agresif, penuh provokasi. Bola-bola keras diarahkan ke Mega dan Yola, disertai sindiran-sindiran kecil yang menusuk telinga. Tapi kali ini, Mega dan Yola tak terpancing. Mereka bermain dengan kepala dingin, menjaga emosi, dan mengandalkan kekompakan yang sudah mereka asah. Setiap kali Mega melakukan spike keras dan Yola membangun serangan cerdas, mereka seolah membalas sindiran itu tanpa kata-kata. Pertandingan berakhir dramatis, dengan kemenangan tipis untuk tim Mega dan Yola. Saat berjabat tangan di akhir laga, Cinta menatap mereka penuh rasa enggan. Sementara Mega dan Yola saling tersenyum puas, rivalitas ini baru saja memanaskan musim. Akhirnya, hari yang dinanti tiba, pembukaan resmi Proliga 2025. Arena besar dipenuhi lautan manusia, sorak-sorai membahana, dan kamera-kamera televisi menyorot ke segala arah. Mega dan Yola berdiri berdampingan saat nama mereka dipanggil satu persatu, disambut gemuruh tepuk tangan. Saat lagu kebangsaan berkumandang, Mega menutup matanya sejenak, merasakan getaran di dalam dada. Ini bukan sekadar pertandingan, ini adalah panggung di mana mimpi mereka benar-benar diuji. Yola menggenggam erat tali sepatunya, memantapkan langkahnya untuk bertarung dengan seluruh hati. Saat peluit pertandingan pembuka berbunyi, Mega dan Yola melompat ke lapangan dengan semangat membara. Di depan mereka terbentang perjalanan panjang, penuh tantangan dan kejutan. Tapi satu hal pasti, mereka tidak akan menghadapi semuanya sendirian. Laga berikutnya mempertemukan mereka dengan salah satu tim papan atas yang sudah bertahun-tahun mendominasi Proliga. Atmosfer di stadion begitu panas, supporter lawan bersorak keras, mencoba menggoyahkan mental Mega dan Yola. Tapi mereka sudah siap, ini momen untuk membuktikan bahwa mereka layak diperhitungkan. Pertandingan berlangsung sengit, setiap poin diperebutkan dengan darah dan keringat. Mega beberapa kali harus menyelamatkan bola di situasi sulit, sementara Yola menampilkan umpan-umpan cerdas yang membuka celah di pertahanan lawan. Tak ada waktu untuk lengah, serangan demi serangan datang seperti gelombang tak berujung. Meski akhirnya kalah tipis dalam 5 set panjang, Mega dan Yola mendapat penghormatan besar dari para penonton. Mereka mungkin belum memenangkan pertandingan, tapi mereka sudah memenangkan respek. Di lorong keluar stadion, Mega menepuk bahu Yola dan berkata, "Kita belum selesai. Ini baru awal." Kehidupan di ruang ganti tim mereka jauh dari kata membosankan. Ada tawa, ada tensi, ada juga bentakan kecil saat emosi membuncah setelah pertandingan sulit. Kadang-kadang adu pendapat antar pemain mewarnai suasana, tapi Mega dan Yola selalu berusaha jadi penengah, menjaga semua tetap fokus pada tujuan besar. Di sela-sela ketegangan, ada pula momen ringan. Seperti saat Yola secara tak sengaja menjatuhkan botol minuman ke sepatu pelatih, atau Mega yang gagal melakukan tos dengan rekan setimnya sehingga membuat semua orang tertawa. Keseimbangan antara serius dan santai itu membuat tim mereka tetap solid.
Malam-malam panjang sering dihabiskan untuk menganalisis video pertandingan bersama, mencari celah untuk memperbaiki diri. Kadang setelah sesi serius itu, mereka duduk melingkar, berbagi cerita masa lalu dan harapan masa depan. Di balik semua tekanan, persaudaraan mereka tumbuh semakin kuat. Suatu sore saat latihan intensif, sebuah kecelakaan kecil terjadi. Yola, saat mencoba menyelamatkan bola dekat net, terjatuh dengan posisi kaki yang kurang baik. Seisi lapangan langsung membeku, hanya terdengar suara berat napas mereka yang menahan cemas. Mega adalah orang pertama yang berlari mendekat. Melihat Yola meringis kesakitan membuat hatinya berdegup tak karuan. Semua kenangan buruk tentang cedera masa lalu terlintas dalam pikirannya. Apakah mimpi besar mereka akan berakhir di sini? Untungnya, setelah pemeriksaan cepat, cedera itu tidak serius. Yola hanya mengalami keseleo ringan, tapi dokter tetap menyarankan istirahat beberapa hari. Meski lega, Mega tak bisa menyembunyikan rasa khawatir. Tanpa Yola, sebagian jiwanya seolah ikut absen dari lapangan. Dengan Yola yang harus beristirahat, beban besar jatuh di pundak Mega. Ia harus memimpin tim melewati pertandingan-pertandingan penting, mengisi kekosongan taktik dan semangat yang biasanya dipegang oleh Yola. Setiap pertandingan terasa 2 kali lebih berat. Mega berusaha sekuat tenaga, menyemangati rekan setim, menggempur lawan dengan serangan-serangan kuat, dan bertahan dengan seluruh jiwa. Tapi ada kalanya kelelahan, tekanan, dan rasa rindu akan kehadiran Yola membuat Mega hampir runtuh. Ia belajar bahwa menjadi pemimpin berarti menanggung lebih dari sekadar permainan di lapangan. Di tengah keterbatasan itu, Mega menemukan sesuatu dalam dirinya, kekuatan yang selama ini tersembunyi. Ia mulai mempercayai instingnya, membangkitkan keberanian dalam setiap rekan satu tim, dan perlahan-lahan, tim mereka tetap bertahan di jalur perebutan juara. Hari itu, saat Mega sedang bersiap di ruang ganti, pintu tiba-tiba terbuka. Di sana berdiri Yola, mengenakan jersey tim, dengan senyum lebar menghiasi wajahnya. Mega tertegun sejenak, lalu berlari menghampiri sahabat sekaligus partnernya itu, memeluknya erat. Kembalinya Yola menjadi suntikan moral luar biasa. Saat mereka berjalan bersama ke lapangan, suara sorakan fans seakan menggema 2 kali lebih keras. Para pemain lawan pun tampak terkejut. Kehadiran Yola seperti membangkitkan kembali semangat yang sempat meredup di tim Mega. Di pertandingan itu, mereka bermain seolah tak pernah terpisah. Mega dan Yola saling melengkapi seperti 2 bagian puzzle yang sempurna. Ketika mereka mencetak match point dan memenangi laga penting tersebut, peluit panjang berbunyi disertai ledakan kegembiraan yang luar biasa, pertanda bahwa mimpi mereka masih hidup dan semakin dekat untuk menjadi nyata. Perjalanan panjang mereka akhirnya membuahkan hasil. Mega dan Yola bersama timnya berhasil melaju ke babak semifinal. Setiap pertandingan yang mereka menangkan terasa seperti langkah kecil menuju mimpi yang sejak awal mereka rajut bersama. Namun kali ini, tekanan lebih berat, dan sorotan media semakin tajam. Di ruang ganti sebelum semifinal, suasana hening. Mega menatap Yola, mengangguk kecil, sebuah isyarat tanpa kata yang penuh makna. Mereka tahu, hanya ada satu jalan, berjuang sekuat tenaga, tanpa memikirkan apapun selain titik akhir di podium juara. Saat pertandingan dimulai, energi mereka mengalir begitu kuat. Setiap serangan, pertahanan, dan pergerakan di lapangan seolah telah tertulis dalam nadi mereka. Ketika peluit panjang berbunyi menandai kemenangan dramatis mereka di semifinal, Mega dan Yola berpelukan erat, menahan air mata, final kini di depan mata. Final Proliga 2025 mempertemukan mereka dengan tim terkuat musim ini, dipenuhi pemain bintang nasional. Lawan yang satu ini bukan hanya kuat secara teknik, tetapi juga punya mental baja yang sudah ditempa bertahun-tahun dalam kompetisi keras. Mega dan Yola tahu, untuk menang, mereka harus mengeluarkan semua kemampuan terbaik mereka, bahkan lebih. Mereka mempersiapkan diri berhari-hari, menonton video pertandingan lawan, mencari celah sekecil apapun yang bisa dimanfaatkan. Setiap detail dibahas, setiap strategi disusun dengan ketelitian luar biasa. Pada malam sebelum final, Mega dan Yola duduk berdua di tribun kosong, memandang lapangan yang esok akan menjadi medan perang. Apapun yang terjadi besok, kata Yola, kita sudah membuat sejarah. Mega menggenggam tangan Yola dan membalas, besok, kita tulis bab terakhirnya bersama. Final berlangsung di depan ribuan penonton yang memadati stadion. Sorakan dan lagu dukungan menggema keras, menciptakan atmosfer yang nyaris membuat lutut lemas. Namun di tengah gemuruh itu, Mega dan Yola tetap tenang. Seperti 2 samurai yang tahu medan perang ini adalah takdir mereka. Pertandingan berlangsung ketat. Set pertama mereka rebut dengan kerja keras,
Tapi lawan membalas di set kedua dan ketiga. Pada set keempat, Mega mengerahkan seluruh tenaganya, meluncurkan spike-spike keras dan passing penuh determinasi. Yola, dengan kecerdasannya, memecah pertahanan lawan lewat variasi set yang tidak terduga. Ketika pertandingan masuk ke set kelima yang menentukan, semua terasa seperti mimpi. Bola terakhir itu, sebuah blok keras yang membuat stadion bergemuruh, menandai akhir dari pertarungan sengit ini. Tubuh mereka mungkin lelah, tapi jiwa mereka membara lebih panas dari sebelumnya. Hasil akhirnya, mereka menjadi runner-up. Hanya terpaut 2 poin di set kelima, 2 poin yang terasa seperti dunia dan jurang yang memisahkan mimpi dari kenyataan. Saat naik ke podium untuk menerima medali perak, Mega menunduk, menahan air mata yang akhirnya jatuh juga. Yola menggenggam tangan Mega erat, dan bersama mereka mengangkat kepala. Kamera mengabadikan momen itu, dua pejuang yang kalah dengan terhormat, dengan seluruh dunia melihat keberanian dan kebesaran hati mereka. Tidak ada malu di podium hari itu, hanya kebanggaan dan rasa syukur. Di antara sorak-sorai dan tepuk tangan, Mega berbisik kepada Yola, kita mungkin tidak menang hari ini, tapi kita menang dalam segala hal yang penting. Yola membalas dengan senyuman kecil, luka itu akan sembuh, dan mereka akan kembali lebih kuat. Malam setelah final, mereka duduk di balkon hotel, menatap bintang-bintang yang berpendar di langit. Ada kesunyian, tapi bukan kesedihan, hanya rasa penuh yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Di antara rasa sakit kekalahan, ada janji yang perlahan-lahan lahir. Kamu tahu, aku nggak mau ini berakhir, kata Yola, suaranya serak. Mega mengangguk pelan. Kita mulai bersama, dan kita akan terus bersama, balasnya mantap. Malam itu, mereka bersumpah, apapun yang terjadi di masa depan, mereka akan tetap satu tim, di lapangan maupun di luar lapangan. Mimpi mereka bukan hanya soal trofi atau kemenangan. Mimpi mereka adalah tentang persahabatan, perjuangan, dan keberanian untuk terus bangkit. Dan di bawah langit malam itu, Mega dan Yola menuliskan awal dari babak baru, kisah dua jiwa yang memilih untuk terus bermimpi bersama.